Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan dan ingin memberikan penyuluhan kepada teman-teman semua terkait dengan gagal jantung. Di sini kami akan membahas terkait gagal jantung dan juga terkait perawatan gagal jantung. Jadi sebenarnya gagal jantung itu apa sih? Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi, gagal jantung atau gagal jantung kongestif adalah suatu keadaan di mana jantung sebagai pompa tidak mampu memenuhi kebutuhan darah untuk metabolisme tubuh. Lalu penyebabnya apa saja? Yang pertama yaitu bisa jadi karena kelainan mekanis jantung seperti peningkatan beban tekanan atau stenosis aorta dan hipertensi sistemik, lalu peningkatan beban volume, tempo nada perikardium, dan penyumbatan terhadap pengisian ventrikel. Lalu yang kedua ada kelainan otot jantung primer seperti kardiomiopati, miokarditis, kelainan metabolik, toksisitas alkohol, dan kobalt. Lalu yang ketiga ada kelainan non-dinamik seperti kekurangan oksigen, kelainan metabolik, inflamasi, penyakit sistemik, dan penyakit paru obstruksi menaun. Lalu ada berubahnya irama jantung seperti henti jantung, fibrilasi, takikardi, atau bradikardi yang berat. Adapun tanda dan gejala gagal jantung yaitu tidak nafsu makan, susah tidur, sulit bernafas, kecemasan dan ketakutan, nyeri dada, mudah marah atau mudah tersinggung, dan ada bengkak pada kaki. Selain dari yang disebutkan tadi, adapun tanda dan gejala lain dari gagal jantung seperti gambar di atas. Jika tidak segera ditangani, maka bisa saja menimbulkan komplikasi seperti penumpukan cairan pada paru, gagal ginjal, stroke, hipertensi pulmonal, serangan jantung, dan kerusakan pada hati. Selain dari 6 yang sudah disebutkan tadi, komplikasi yang lain yaitu terjadinya malnutrisi, lalu bisa juga terjadi stroke, lalu kegagalan fungsi pada banyak organ tubuh atau kegagalan multi organ, gangguan katup jantung, depresi, dan kematian mendadak. Penyakit gagal jantung bisa dicegah dengan cara cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Lalu D-nya diet yang sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat cukup. Dan yang terakhir K yaitu kelola stres. Berdasarkan kapasitas fungsional, klasifikasi gagal jantung dibagi menjadi 4 kelas, yaitu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1, tidak ada keterbatasan pada aktivitas fisik. Pada aktivitas fisik biasa tidak menyebabkan fatigue, palpitasi, atau dyspnea. Pada kelas 1 ini tidak menimbulkan gejala ya teman-teman. Lalu kelas 2, terdapat sedikit keterbatasan pada aktivitas fisik, merasa nyaman dengan istirahat, namun dengan aktivitas fisik biasa dapat menyebabkan fatigue, palpitasi, dan dyspnea. Kelas 3, tampak jelas keterbatasan pada aktivitas fisik, merasa nyaman dengan istirahat, namun dengan aktivitas fisik ringan menyebabkan fatigue, palpitasi, dan dyspnea. Kelas 4, tidak mampu melakukan aktivitas fisik tanpa adanya ketidaknyamanan. Gejala gagal jantung timbul pada saat istirahat. Bila melakukan aktivitas fisik, maka rasa tidak nyaman semakin berat. Dengan klasifikasi berdasarkan kelainan struktural jantung yaitu ada stadium A, stadium B, stadium C, dan stadium D. Makanan pada penderita gagal jantung perlu diperhatikan, syaratnya yaitu kalori rendah, terutama bagi penderita yang terlalu gemuk, lalu protein dan lemak sedang, cukup vitamin dan mineral, rendah garam bila ada tekanan darah tinggi atau edema, lalu mudah dicerna, tidak merangsang dan tidak menimbulkan gas, porsi kecil dan diberikan sering. Tujuannya yaitu memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan pekerjaan jantung, menurunkan berat badan bila penderita terlalu gemuk, dan mencegah atau menghilangkan penimbunan garam atau air. Sekian edukasi terkait gagal jantung dan perawatan gagal jantung dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.